Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saadah. Saya mahasiswa RPL 4 Program Studi Sarjana Keperawatan Stika Sukabumi. Pada kali ini saya akan menampilkan sebuah video mengenai airway dan breathing management. Untuk pengertian airway dan breathing management sendiri adalah suatu proses pengelolaan jalan napas dan pernapasan untuk memastikan pasien mendapatkan pasokan oksigen yang cukup dan mencegah komplikasi. Adapun organ utama airway dan breathing sendiri adalah terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, alveolus, dan diafragma. Untuk tanda-tanda jalan napas yang bersih itu seperti pasien dapat berbicara dengan jelas, tidak adanya suara mengi atau stridor, lalu tidak adanya kesulitan bernapas, lalu pasien dapat melakukan inspirasi dan ekspirasi secara normal, dan tidak adanya obstruksi jalan napas. Untuk organ utama fungsi breathing dan ventilasi ini adalah paru-paru ya, dimana di paru-paru ini terjadi proses difusi yaitu mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Untuk tanda fungsi breathing dan ventilasi yang adekuat itu terdapat beberapa kriteria ya. Untuk kriteria fisiologis itu seperti frekuensi nafasnya normal untuk orang dewasa 12-20 kali per menit. Untuk saturasi oksigennya lebih dari 95%. Lalu untuk tekanan oksigen parsial atau PCO2-nya itu 75-100 mmHg. Lalu untuk tekanan karbon dioksida arterialnya itu atau PCO2-nya itu di kisaran 35-45 mmHg. Lalu untuk pH darahnya itu dari 7,35 sampai dengan 7,45. Untuk kriteria tanda-tanda klinisnya itu seperti pasien sadar dan responsif, lalu tidak ada kesulitan bernafas, lalu tidak ada nyeri dada, tidak ada perubahan warna kulit atau cyanosis, denyut nadi stabil, tekanan darah stabil, dan produksi urin normal. Untuk dari segi pemeriksaan fisiknya itu pergerakan dada dan perut sinkron, suara napas normal, tidak ada suara wheezing, stridor maupun perubahan suhu tubuh. Berikut videonya. Peralatan yang digunakan untuk praktik airway dan breathing management. Di sini ada Phantom, ada kasa, ada selang suction, ada LMA, ada amubek. Untuk ukurannya nanti disesuaikan. Ada ETT, ada Mandrain, ada di sini karena tidak ada, ini buat contohnya saja. Ini ada NPA, ada Handscoon, ada Simple Mask, ada NRM, ada selang oksigen nasal kanul, ada bengkok, ada SPET, ada tong spatel, ada oximetry, ada OPA, ada plaster, ada hand sanitizer untuk mencuci tangan, dan ada laringoskop. Ketika kita menemukan seseorang tersedak, teknik yang bisa kita gunakan adalah yang pertama dengan teknik Heimlich maneuver. Caranya adalah dengan mengepalkan tangan kiri di posisi point, lalu kita tekan ke dalam dan letakkan ke atas sebanyak 5 kali sampai dengan benda yang tersangkut itu keluar. Lalu cara yang kedua itu dengan cara teknik back blow, itu biasa digunakan untuk anak-anak. Dan yang ketiga adalah dengan cara abdominal thrust. Apabila kita menemukan pasien dengan masalah airway dan breathing, yang pertama kita lakukan adalah dengan aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan. Lalu kita mencuci tangan dengan dalam langkah. Lalu kita memakai APD. Memakai masker dan memakai handscoon. Lalu kita periksa pasien apakah pasien mengalami fraktur servikal dengan melihat apakah ada jejas atau tidak. Ketika pasien dicurigai dengan fraktur servikal, yang kita lakukan adalah dengan memasang neck collar dari bawah ke atas dengan mempertahankan posisi leher agar tidak bergerak dan berubah. Lalu setelah neck collar terpasang, yang kita lakukan adalah dengan membuka jalan napas dengan teknik jam keras, yaitu dengan meletakkan jari telunjuk di dagu dan ibu jari membuka jalan napas. Ketika ditemukan ada sumbatan jalan napas, yang kita lakukan adalah dengan membuang sumbatan dengan cara teknik finger sweep dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk ke mulut untuk membuang sumbatan.
Apabila di mulut ada sumbatan seperti muntahan atau darah, kita bisa melakukan pemasangan NPA, yaitu melalui hidung apabila tidak ada kontraindikasi seperti pasien mengalami fraktur basis krani. Ketika pasien tidak ditemukan cedera servikal, yang kita lakukan adalah dengan memeriksa pernapasan pasien dengan menggunakan teknik look, listen, and feel. Kita lihat pengembangan dada dan kita rasakan dan dengarkan hembusan nafas. Ketika pasien tidak ditemukan cedera servikal, kita membuka jalan nafas pasien dengan teknik setil chin lift, yaitu kita menahan dan menarik dahi dan dagu ke atas. Lalu kita memasukkan OPA dengan cara ini terbalik, posisi terbalik, lalu kita putar ke bawah. Nah, ketika OPA sudah terpasang, kita cek saturasi pasien untuk menentukan kebutuhan oksigen yang akan diberikan pada pasien, apakah nasal kanul atau simple mask, nasal kanul atau non-rebreathing mask. Sesuai kebutuhannya pasien mendapatkan oksigen non-rebreathing mask. Ketika pasien dengan desaturasi dan tidak ditemukan pernapasan namun ada nadi, yang kita lakukan adalah dengan persiapan untuk melakukan intubasi. Yang pertama itu kita dengan melakukan suction. Kita suction pasien. Kita lakukan suction untuk membuang cairan pada jalan nafas, cairan atau sekret pada jalan nafas. Lalu kita lakukan bagging. Nanti baggingnya ukurannya disesuaikan. Lalu kita lakukan bagging selama 2 menit untuk meningkatkan saturasi oksigen. Setelah bagging, kita persiapkan alat untuk pemasangan ETT. Kita pastikan apakah laringoskopnya menyala. Menyala ya. Lalu kita cek udara ETT apakah ini untuk penguncinya itu berfungsi atau tidak. Berfungsi ya, tidak bocor. Lalu kita tarik kembali. Lalu kita memasang mandrai. Lalu kita memasukkan laringoskop. Lalu kita memasukkan ETT dalam saluran pernapasan. Lalu kita melepaskan mandrai ketika sudah masuk. Tuh kita buka laringoskop dan kita berikan pengunci udara dengan memasukkan udara 10 cc ke dalam balon. Setelah ETT terpasang, kita melakukan pengecekan apakah ETT ini sudah benar masuk ke dalam paru-paru atau belum. Nah, kita dengan mendengarkan menggunakan stetoskop dan bagging sambil di bagging. Ketika sudah benar masuk ke dalam paru-paru, kita pertahankan ini kedalamannya, jangan sampai berubah. Lalu kita lakukan fiksasi. Ketika ETT sudah terpasang, kita sambungkan dengan alat bantu ventilator.
Ketika tidak ada ventilator, kita lakukan ventilasi manual dengan menggunakan bedding. Ketika ETT sudah terpasang, kita membereskan alat-alat. Dan melepas handscoon. Lalu kita mencuci tangan.